Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadua leput puha barakarakan. Alhamdulillah, pada kali ini tentu saya tidak sendiri teman-teman. Kali ini saya sudah datang seorang tamu. Ya mungkin teman-teman seklut raya ataupun sekitar Aceh Selatan pasti mengenal bersama narasumber saya ataupun tamu saya ini salah satu perwakilan daripada anak-anak muda ya. Mempersilahkan kepada saudara untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Sahabat KYC ya? AKC ya. Aduh, sahabat apa? AKC. Saya Rojian atau biasa dipanggil Bang Oji. Saya tinggal di Kota Fajar ataupun di Pasir Raja. Jadi kebetulan malam ini mau bincang-bincang sedikit lah dengan Bang Ade di channel AKC. Ya insya Allah nanti semoga menjadi manfaat dan bisa jadi edukasi buat masyarakat ataupun buat kawan-kawan sekalian yang mungkin nanti ada session tanya jawab. Kita nanti akan lihat apa yang akan kita bahas di perbincangan kali ini. Ya mungkin di sini tidak terlalu resmi ya. Ya. Sambil kita ngopi mungkin kopi lagi tambah. Boleh, apa saja boleh. Kopi 2 apa, bro? Kopi jangan terlalu manis. 2. Halo bro. Kopi 2. Kami lagi ngobrol santai sambil ngopi. Jadi begini saudara Oji, saya mau tanya sama Oji. Ini sekarang ini kan lagi ngetren, boleh kita katakan ini zamannya digital ya. Ya, betul. Termasuk anak-anak saya sekolah masih SD sudah memakai handphone, terus sudah memakai komputer. Ya. Buat sementara dulu kita mengenal komputer itu waktu udah kuliah. Ya. Kalau saya kemarin kena komputer nggak salah udah masuk perguruan tinggi lah. Oh baru baru tahu tahu komputer. Ya. Ya. Tapi untuk zaman sekarang ini udah dituntut malah ya. Ya, kalau zaman sekarang memang apa saja harus ada komputer. Ujian sekolah bahkan mungkin nanti TK aja udah pakai komputer. Iya, anak saya yang belum masuk PAUD aja udah bisa megang HP Android karena diajarkan oleh abangnya Ya, yang ya. sudah duluan memakai HP ya. Ya. Kalau dulu teman-teman saya belajar bagian internet ataupun ke internet, waktu itu internet kita warnet ya. Warnet. Oh, warnet itu di tempat saudara Rojian ini ya. Memang ini salah satu yang pertama kali di daerah Klut Raya bisa kita bilang Ya, di kemarin. itu Pertama kali yang mengembangkan teknologi komputer ini kepada anak-anak muda ya. Mengenalkan Ya. Mengenalkan. Karena kemarin kawan-kawan minta daftar Facebook pas di warnet. Iya, betul. Ini dia nih. Tapi alhamdulillah juga saudara Rojian. Dengan berkat Anda, anak-anak muda banyak yang paham, tahu tentang komputer ya. Ya, alhamdulillah mungkin kemarin ya edukasi itu kita kemarin coba edukasi masyarakat kemarin masalah penggunaan internet. Itu pas kalau nggak salah kita tahun berapa kemarin dulu? Lebih kurang 2010 nggak? Oh iya. 2010 ya. Pas 2009 2010 lah pertama kali buka warnet. Itu kemarin pas rame anak-anak SMA minta buatin Facebook kemarin kutip biaya 3.000 satu orang, satu Facebook 3.000. Sampai begadang kita ya. Iya. Jadi sekarang ini pun Rojian zaman digital kemana-mana yang sedang kita dengar di warung kopi ataupun di salah satu tempat kita inilah ya, itu tentang trading forex ya. Tidak paham itu tentang apa namanya ini, trading yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat sekarang inilah. Itu kalau menurut penilaian Rojian gimana itu? Kalau menurut saya trading itu bagus karena ada banyak kawan-kawan juga yang coba ikut main trading. Alhamdulillah kalau bagus bisa profitable.
Dan jangan lupa apa? Resikonya juga. Oh, pasti ada resiko, Ada ya. resiko. Jadi trading forex ini apa? Kalau trading forex itu exchange nama istilahnya. Apa? Kalau kita bahasa sederhananya itu toko, pasar. Jadi itu pasar buat kita nanti transaksi jual beli. Bisa untung, bisa rugi. Karena jualan garam aja kita bisa rugi. Ya. Jualan garam aja bisa untung, bisa rugi. Apalagi kalau main barang yang nggak nyata gitu. Enggak, jadi kalau setahu Rojian tentang masalah trading ini ada yang saya dengar menurut penjelasan ya, ini berbentuk saham. Ya, ada yang saham dia, ada yang bursa kripto. Jadi yang sedang beredar di daerah kita ini khusus di Klub Raya lah yang sudah kita dengar. Itu bentuknya bentuk apa itu? Oh ya, kemarin ada kawan-kawan juga yang kulihat yang apa? Saya juga ada posting di Facebook sama di Instagram. Kemarin ada juga posting masalah ada toko kripto toko yang exchange-nya Redford. Kalau nggak salah ya Redford. Itu saya ada coba di Facebook, ada coba memberi edukasi kepada masyarakat yang mungkin belum tahu itu apa itu Redford, habis itu bagaimana prosesnya, habis itu apa legalitasnya saya udah coba kasih tahu ke masyarakat. Ya tinggal nanti ya masyarakat bagaimana lah menilai, terserah apa mau menilai baik atau buruknya. Iya, iya. Ya tentang Redford ya. Ya Redford. Jadi kalau menurut Rojian ini pasti apa tidak nih, legal atau ilegal ini? Saya udah coba cari tahu cuman saya agak telat ya tahunya Redford nih, baru sekitar seminggu yang lalu. Yang udah duluan booming di kalangan masyarakat khususnya di Aceh Selatan maupun di se-Indonesia lah. Saya baru tahu sekitar seminggu yang lalu lah, karena ada salah satu kawan yang kebetulan ngajak bergabung di Redford. Jadi saya coba cari tahu apa itu Redford. Saya udah coba cari tahu, buka websitenya yang Redford punya, sampai sekarang udah daftar sekalian, udah verifikasi, udah ngupload KTP semua. Pakai KTP juga? Pakai KTP juga. Karena dia itu apa? Waktu withdrawnya, waktu mau penarikan dananya harus ada KTP. Jadi saya cuma belum sempat masukin duitnya sih. Oh, saudara Rojian sempat masuk ke belum. Belum. Maksudnya Daftarnya sudah ke Redford ini. Cuma mau top up agak sedikit ragu. Karena saya lihat polanya berbeda sama yang bursa-bursa kripto kebanyakan, yang toko-toko yang exchange kripto kebanyakan. Seperti Indodex, Binance atau toko kripto yang memang udah ramai penggunanya. Saya coba cari tahu itu Redford. Jadi pertama, kalau kita investasi barang-barang kayak gitu, yang pertama harus ada pengawasnya. Kalau di Indonesia ini ada Bapeti, habis itu OJK, habis itu ada lagi yang kalau model usaha kayak gitu harus terdaftar PSE di Kominfo. Tapi saya coba cari tahu, orang ini nggak terdaftar kok. Redford ini nggak terdaftar di salah satu dari ketiga regulasi yang ada di Indonesia. Ya, termasuk itu di Kominfo, ya, tidak info. Karena kalau itu kan namanya perdagangan, itu kita ada di Indonesia ada pengawas perdagangan macam saham atau kripto itu diatur sama Bapeti. Tapi di sana orang ini nggak terdaftar. Ya, Bapeti betul. Bapeti ya. Kemudian saya coba tanya-tanya kemarin kepada kawan-kawan yang udah lama bergabung di Redford, katanya ini platformnya skala internasional. Berarti seluruh dunia dong? Iya, seluruh dunia. Wih, besar ya? Ya, saya sudah coba ngoprak-ngaprik semua, cari kantornya di mana, habis itu regulator internasionalnya di mana, dan saya nggak temukan itu. Oh, tidak menemukan itu. Bahkan di CoinMarketCap yang di situ ada semua toko kripto yang exchange kripto yang daftar di market cap, CoinMarketCap.com. Ya. Itu yang besar, yang paling besar yang indeks kripto. Ya. Nggak ada. Toko Redford ini nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau itu untuk secara umumnya, globalnya aja, masih secara untuk kehati-hatian masyarakat buat berinvestasi di Redford itu, berarti itu secara umumnya aja, belum nanti hal-hal teknis lain yang memang saya rasa agak ngawur sih. Oh gitu ya. Jadi begini saudara Rojian, saya mau tanya, memang saudara Rojian ini teman-teman bukan di saat sekarang ini aja ya, dia memantau di daerah pasar-pasar.
sebelum ya biar saya kasih tahu juga, saudara Rojian ini pernah menjadi salah satu calon daripada anggota dewan ya. Ya. Pernah mencalonkan diri ya. Kemarin kalah. Ya biasa, biasa. Yang penting saya mau menjelaskan pernah mencalonkan. Ya. Sebelum mencalonkan ke dewan, ke DPR. Jadi beliau ini termasuk anak muda yang memantau di daerah pasar-pasar ataupun pajak-pajak. Ya. Termasuk hari itu saudara Rojian juga keberatan dengan adanya Bank 86 kalau istilah Ya. di pasar dulu Ya, kan. Koperasi. Koperasi itu Koperasi kan super pinjam. termasuk saudara Rojian juga yang istilahnya kasih pengertian Ya. karena kasihan kepada pedagang-pedagang kecil ya. Ya, Ah, betul. memang saudara Rojian ini aktif memantau masyarakat di bawah, termasuk membina. Hari itu ada ya, Ya, membina kita ada masyarakat pembinaan. ya kan, pembinaan ya kan. Jadi berhubung beliau sudah menikah, mungkin ya pekerjaan udah agak sedikit. Sudah ada kesibukan lain. Ya mungkin lebih kita utamakan ke Keluarga. tanggung jawab keluarga dulu ya. Jadi tentang ini berarti saudara Rojian memang sudah memantau ya. Ya, saya sudah pantau semingguan inilah saya Dalam satu minggu Satu ini minggu memang ini. memantau masalah yang lagi lagi viral di masyarakat. di masyarakat kita khususnya ya. Ah. Jadi kalau menurut saudara Rojian, apa langkah yang harus dilakukan? Kalau langkah yang harus dilakukan, yang pertama, kalau yang belum bergabung sebaiknya tidak bergabung. Koin-koin yang diperdagangkan di Redford itu kebanyakan tidak terdaftar di market cap. Selain koin-koinnya bisa jadi itu koin settingan. Koin settingan yang memang sengaja diatur oleh adminnya atau siapanya yang ada di situ di Redford. Itu tidak relevan dan tidak connect dengan exchange yang lain. Jadi sistemnya beli koin nih. Ya, beli koin, orang nih beli koin. Jadi misalnya saya mau masuk nih ke apa ini? Oh ya, kalau beli konsepnya begitu. Saya istilahnya masuk ke saudara Rojian. Ya. Udah masuk. Jadi yang syarat pertama tadi KTP udah jelas. Jadi saya mesti memiliki handphone juga tidak? Harus. Oh nanti ada semacam aplikasi. Ya, semacam aplikasi. Ah. Dan aplikasi yang saya masih ngaur juga bagaimana prosesnya orang nih. Jadi yang sudah saudara Rojian yang pelajari? sudah saya telusuri itu, ini tadi kita udah bicara legalitasnya nggak ada. Habis itu teknisnya pun ngaur. Saya bilang ngaur. Yang pertama, kita daftar harus melalui referensi seseorang. Oh. Misalnya, nanti abang daftar ke saya, Ya. berarti abang pakai kode referensi dari saya. Jadi nanti abang dapat deposit minimal $50, kalau nggak salah sekitar 800.000 sekian. Yang harus diisi. Diisi. Berarti itu modal saya. Ya, salah $9 referensi saya dapat keuntungan $9. Sedemikian juga nanti abang ajak orang lain, berarti abang dapat komisi $9. Berarti ini kalau tidak salah mengingatkan saya pada sistem apa ya? Skema Ponzi. Iya, Ya. iya. Kalau Pada kita sistem lebih itu. ini skema Ponzi. Kalau zaman-zaman dulu istilahnya MLM. Iya betul. Ah, MLM ya. MLM. Ya. Berarti ini lebih kurang hampir sama ini. Hampir sama. Saya melihat polanya hampir sama. Hampir sama kayak MLM kemarin. Cuma dengan bungkusan trading. Bungkusan berarti ada trading yang nanti dapat keuntungan komisi sekian persen tanpa ada kerugian. Tanpa ada bicara kerugian. Berarti ini di sini selalu dikasih iming-iming untung Iming-iming selalu. keuntungan. Jadi semakin besar modal kita, Semakin banyak keuntungan. oh begitu. Begitu. Ya. Ih, ngeri ya. Macam orang dagang juga, besar modal besar keuntungan. Tapi yang sayang itu banyak masyarakat nggak ngerti. Orang ini cuma ngerti berarti kalau kita kasih sekian berarti keuntungannya bakal sekian. Tapi resikonya kalau kita kasih sekian berarti ruginya nanti duitnya ludes. Itu nggak pernah diedukasi ke masyarakat. Itu yang saya lihat dilakukan oleh kawan-kawan yang sudah tergabung di Redford ini, di member-member Redford ini. Karena saya trading kripto, kalau saya nggak salah saya mulai dari 2019. Saudara juga sudah Ya. mulai. Saya ada mulai main-main kripto walaupun skala kecil 50 ribuan. Oh berarti memang udah paham ya main. Saya udah pernah main kripto. Udah lama ya. Udah lama. Dan kita nggak selalu untung.
Mungkin malam ini kita trading ada untung 2.000 perak, malam esok ada rugi 5.000 perak. Karena kita nggak bisa prediksi angkanya naik atau turun. Tapi ini yang anehnya di Redford, dia prediksinya tepat 100%. Karena saya juga ada gabung di forum-forum trading yang orang-orang udah profesional. Mereka saja nggak berani nebak. Ini harganya nanti bakal naik, jam segini bakal turun, jam segini bakal naik. Orang ini nggak berani prediksi begitu. Cuma prediksi antara 50% betul, 50% salah. Itu yang saya lihat. Tapi kalau di Redford ini, dia prediksinya benar selalu, nggak ada pernah yang salah. Saya jadi heran juga, jadi pertanyaan juga, kenapa bisa begini? Ini apa? Ini pasti ada sesuatu di balik Redford ini. Cuma kita nggak tahu ke depannya, mungkin akan sama nasibnya seperti ROBD yang udah viral kemarin di Jawa Tengah, satu kecamatan itu ketipu semua. Kan ada baca berita satu kecamatan itu hampir 80% luar biasa ikut semua, habis itu dananya dibawa kabur sama developernya. Nah sekarang nggak tahu mau lapor kemana. Saya takut ini kejadian bakal seperti berarti itu. Kalau kasus kayak gini nggak tahu kita mau lapor kemana ya? Kita nggak tahu lapor kemana. Jadi yang sudah berkembang di daerah kita ini kantornya ada? Saya lihat kalau Redford kantornya nggak ada. Oh tidak ada kantor ya? Cuma ada kawan-kawan beberapa orang yang memang bergabung di Redford. Dan itu ada istilah orang ini leader. Oh leader Kalau nggak salah istilahnya leader itu. Ada apa? Bro kopi bro biar enak ya. Bosnya lah kalau kita bilang, bosnya. Bos besarnya. Dan saya nggak tahu nanti bos besar nih kalau memang kejadian seperti ROBD kemarin, apa dia mau tanggung jawab atau gimana, saya kurang tahu juga. Nanti kita lihat lah. Kalau saya perkirakan ini nggak lama, paling sekitar 1 bulan atau 2 bulan lagi udah mulai. Karena saya ada pengalaman juga ini saudara Rojian ya. Itu waktu saya di luar Aceh, memang saya heran sama kawan saya ini. Dia tiba-tiba udah pakai BMW mobilnya. Ya, BMW. Udah tuh sudah beli rumah mewah, ya kan? Tahu-tahu sekarang nggak tahu rimbanya entah kemana. Memang dia dicari-cari terus. Ya. Mungkin yang nyari-nyari dia, yang di bawah dia ini ya, yang sudah menanam uang ya. Saham, ya. Itu tadi waktu kita makan di bawah, saudara Rojian sempat ngomong sama saya, ada yang nawarin ke saudara, terus mengenai uang yang sudah ada di rekening dia. Juga beberapa orang kenalan yang udah main di Redford, yang katanya saldonya udah ribuan dolar. Ribuan dolar. Itu kalau dirupiahkan udah sampai berapa itu? $1.000 kalau nggak salah 14 juta ya, 14 lebih juta, kurang. 900 lebih kurang. Nggak salah ada saldo sekitar $4.000, 4.000 atau $3.000 lah. Saya mau buktikan saldo itu bisa ditarik atau enggak. Saldo yang di Redford. Iya. Biasa kalau saldo kita di ATM bisa kita tarik. Ya kan? Kalau ini saya nggak tahu. Itu saya ada coba bilang sama orang, coba tarik saldo itu semua. Apa bisa dikosongin? Kan nanti cuma tarik aja. Nanti kalau memang mau main lagi tinggal masukin lagi kan, gampang. Ya, yang penting modal kita masih ada di situ kan? Iya, enggak. Maksud saya keuntungan tadi kan? Saldonya dinolkan terus. Oh, dinolkan. Keuntungan. Nah, coba dinolkan saldonya. Habis itu kalau memang mau main nanti top up lagi. Saya coba nantangin orang nih kayak gitu. Coba kosongin saldo, nanti kalau bisa tarik semua, saya mungkin ikut ke Redford. Ya mungkin saya juga mau ikut. Kalau ini pasti. Karena 7% 10 juta, kalau saya 1 juta aja ya, 70.000 satu malam, tidur aja. Jadi sampai hari ini belum ada yang bisa buktikan ke saya kalau saldo itu bisa ditarik. Saya udah coba tanya kawan berapa orang, nggak ada yang bisa buktiin. Dan coba juga ada yang bilang udah ratusan juta. Saya coba minta slipnya. Benar nggak orang Redford nih bayar ratusan juta gitu? Dan nggak bisa dibuktiin, Mas. Oh, nggak bisa ya? Buktiin. Memang kejadian itu saya alami. Saya mengalami. Udah pengalaman juga? Bukan pengalaman, saya alami ke kawan saya ini. Dia berbicara dengan uang yang ada di, kalau bahasa ke saya itu saham. Saham ya. Bahkan saya sedikit bingung juga. Sebentar, Mas. Karena ini kripto sama saham itu beda loh. Ya, makanya di sini saya agak sedikit bingung. Ya. Karena kita bukan istilahnya orang ya apa kali lah ya, bukan orang pinggiran kali ya.
Jadi saya bingung ini dia ini tapi kok larinya ke saham. Iya, Jadi iya. sahamnya saham dari mana? Iya, Kan iya. itu tanda tanya. Kalau saham itu harus jelas, Bang. Harus jelas itu yang pertama. Itu perusahaan apa? Ya. Kita beli saham perusahaan apa? Makanya yang kita tahu sekarang ini dia berbicara saham keuntungan sekian-sekian. Malahan saya juga seperti saudara Rojian tadi, kalau betul itu adalah keuntungan Anda, pernah Anda tarik? Belum. Nah, jadi kenapa tidak pernah Anda tarik? Ya. Nggak bisa tarik katanya. Nah, jadi kan di sini kita tambah pening nih. Ya. Berarti nilainya sudah ada angka, Ya. ya kan? Angka sudah ada, tetapi tidak bisa ditarik. Jadi kalau saya berpikir kita konten kreator ataupun YouTuber dari YouTube, kita memang udah ada minimalnya kan? Ya, $100 paling kecil bisa kita tarik. Ya. Berarti kalau dirupiahkan dengan uang senilai 1.300.000. Ya. Lebih daripada itu silahkan. Ya. Ah. Jadi ini udah ratusan juta tidak bisa jadi Nggak untuk bisa apa? Hah? Itulah pola-pola begini sebetulnya kita harus kasih edukasi ke masyarakat, Pak. Makanya dari kemarin saya pas tahu saya coba selidiki dulu. Maka di Facebook saya udah mulai posting-posting itu kan masalah Redport itu. Terlepas nanti kalau ada kawan-kawan yang memang ikut jadi pokoknya kawan-kawannya udah ikut ya udah ngajak-ngajak kawan, hati-hatilah jangan jadi afiliator, jangan jadi Indraken selanjutnya. Kita kalau udah tahu kemarin kasus Indraken gimana, Jelas. jangan nanti kasihan kan kawan-kawan yang nggak tahu apa-apa. Indraken oke lah dia dapat duit banyak. Ini kita nanti 1.000 pun belum tarik udah masuk penjara. Makanya di sini kadang kita heran juga saudara Rojian ya. Asal ada ya yang model-model baru begini, pengikutnya pasti ada. Itu jelas Bang, orang semua pengen kayak praktis. Instan ya. Instan. Jadi tanpa kita buka ladang, buka sawah ataupun berkebun, pelihara ayam di belakang rumah ya kan. Ya, karena saya pun begitu Bang. Kalau ada yang mau tawarin kayak cepat saya ikut. Oh mau ya. Mau. Cuma harus jelas dulu. Tapi resikonya besar loh kalau mau cepat kaya. Ya, risikonya emang besar. Tapi kalau risikonya dan hasilnya memang nanti kemungkinan ada, enggak salahnya dicoba. Tapi jangan jadi bandar loh. Iya. Bandar narkoba. Itu ada logo BNN loh. Iya. Belum pernah Bang. Belum kesentuh. Kalau gitu. narkoba insyaallah sampai hari ini belum. Mudah-mudahan jangan. Tapi Karena- kalau lihat kemarin coba-coba pas sekolah kemarin ada coba-coba kan. Cuma enggak bisa Nggak bisa untuk bekerja. enggak nyangkut. Nggak nyangkut. Aduh, ngeri zaman sekarang. Memang era digital ini pengaruhnya cepat ya. Ya. Menurut saudara Rojian, lihat-lihat ya. Memang sekarang saya pernah juga ada yang bilang, memang ada zaman digital ini, apalagi media ya. Ya media. Sisi baiknya ada, sisi buruknya ada. Jadi kalau sisi baik tanpa keluar rumah kita bisa bekerja. Contoh jualan. Ya jualan online shop ya. Ya, misalnya yang jualan kita antar rumah ke grup dia. Ya. Tapi ada juga sisi satu lagi. Ini pedagang ya yang ngeluh ya. Dengan adanya online, pedagang di daerah agak merosot. Agak merosot Ya kan? Itu betul Bang. Karena sekarang kalau kita lihat orang HP rata-rata dibawa selalu kan. Jadi dia mau apa-apa tinggal pesan. Ya, apalagi sekarang ini bisa bayar di tempat ya. Ya, COD. COD. Ya. Jadi kalau menurut saudara Rojian ya, jadi kalau masalah perkembangan digital ataupun teknologi yang kita hadapi sekarang ini di daerah-daerah kita ya, apalagi kita ini masih ya kita berbicara ini di ibu kota kabupaten, kecamatan tentu Kabupaten Aceh Selatan. Kalau kita yang tinggal di kecamatan, terus saudara Rojian memantau ke kampung-kampung ataupun desa, itu bagaimana dengan adanya pengaruh digital, terus masalah apa tadi ini trading, Redport ya, Redport, termasuk yang di sini juga ada saya baca berita ya, Redport Club Trading dilaporkan Kominfo ya, dan Bapepti. Ya, Bapepti yang saudara bilang tadi berarti betul kalau saudara sudah mempelajari masalah ini selama 1 minggu. 1 minggu ya. Mungkin saudara bisa menjelaskan lebih detail lagi ya cerita ke saya, terus supaya teman-teman kita ini sampai. Ya kita bukan di sini ya bukan istilahnya iri, bukan yang macam saudara bilang tadi
korban. Kan Ya. kita bukan korban. Ya, kita bukan korban. Kan saudara sendiri belum sempat untuk top Ya, up. saya belum top up. Ya kan? Jadi kalau menanggapi fenomena ini saya lihat kita cuma bisa mengedukasi masyarakat ataupun kalangan bawah itu masih awam mengenai trading ataupun kripto. Kita cuma bisa kasih edukasi, Pandangan lah ya. pandangan. Karena itu kalau mau masuk ke bursa kripto resikonya besar. Risiko kehilangan aset itu besar. Habis itu kemudian ada platform-platform yang memang legal. Kalau mau trading kripto ada, kalau saya merekomendasikan itu ada Binance kalau yang agak besar kan, Binance yang punya Amerika, ataupun kalau Indonesia ada Indodex. Oh, Indodex. Indodex ataupun apa satu lagi toko kripto Pintu, kita bisa trading di situ, itu lebih real dan terdaftar di Bapeti. Tapi kalau fenomena Redford ini saya lihat memang pertama sudah tidak terdaftar, yang kedua itu prosesnya di websitenya itu amburadul. Setelah itu tradingnya pun bukan kita yang kelola. Berarti saudara sudah sempat mempelajari sampai Saya sudah buka situ? aplikasinya, saya coba withdraw. Habis itu saya kemarin memang rencana mau top up, mau korbanin 800 ribuan segitu buat buktiin aja. Tapi pas saya lihat saya mau top upnya pagi, rekeningnya CV apa kemarin saya udah lupa, ya bla bla bla. bla bla bla. Habis itu saya coba siang, rekeningnya sudah berbeda, sudah CV ini pula bla bla bla. Saya coba malam, rekeningnya sudah berbeda. Berarti bukan satu rekening yang sama. Bukan satu rekening tetap yang sama. beda-beda. Beda-beda. Habis itu saya coba cek perusahaan yang punya rekening. Itu ada di Kalimantan Barat. Lokasi perusahaan ada di Kalimantan Barat. Dan saya juga heran, ini pusatnya Jakarta kok di Kalimantan Barat perusahaannya. Ini perusahaannya jelas atau enggak? Makanya saya urungin niat kemarin buat WD, buat top up-nya kan. Tapi kalau boleh saya potong sedikit ya. Orang ini tetap ke project-project. Coba Anda jawab. Project gimana maksudnya? Ya. Orang ini tetap nanti uangnya ini diolah ataupun dikembangkan ke suatu pekerjaan besar. Jadi dikorbankanlah masyarakat kecil ini. Uang istilah dikumpul secara tidak nyata ya. Saya lebih Mm-mm. kumpulin duit buat diambil duit masyarakat itu buat diambil buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Sekarang saya mau tanya, saya heran juga yang punya Redford-nya siapa? Tidak jelas. Tidak jelas. Pendirinya siapa? Tidak jelas. Tidak jelas. Memang ada di situ tulis kalau nggak salah Nicholas orang Amerika itu. Tapi saya lihat di Amerika dia nggak ada. Redford ini nggak ada di Amerika. Yang katanya pusatnya ada di Amerika, tapi di Amerika dia nggak ada. Saya coba cari Redford di Amerika, nggak ada. Di website Amerika kan, nggak ada referensi pun yang menyatakan Redford ini bagus. Kemarin ada juga yang pas saya ada WA di grupnya, saya tanya itu registrasi Redford ini di mana registrasinya, ataupun lembaga pemerintahan yang melegalkan Redford ini di mana. Orang ini ada jawab, saya udah lupa juga situsnya kemarin. Itu saya itu Inggris. Bukan Inggris ya. Memang ada situ sih Redford Redford Investment Ltd. Nama perusahaannya. Tapi itu bukan perusahaan yang jual-jual kripto loh. Itu perusahaan real estate yang diklaim sama orang Redford nih itu izin usaha dia. Ya. Itu perusahaan real estate, bergerak di bidang real estate. Kenapa ke Indonesia dia main Redford, main kripto? Itu jadi heran juga saya. Makanya kawan-kawan ini yang belum gabung lah, saya saranin coba teliti dulu baik-baik. Ya. Nah, teliti dulu, habis itu cari preferensi pemodal di mana. Ataupun kawan boleh juga buka YouTube, coba lihat, ketik Redford, lihat komentar di YouTube ada yang bagus nggak? Oh iya. Ada komentar yang positif mengenai Redford. Nah, kalau ada nanti kalau memang bagus diuntungkan saya ikut. Saya bakal ajak saya ya. Grup sini saya ikut. Dan masuk grup Redford. saya ya, anggota saya ya. Anggota semua. Dan insyaallah kita semua uang kita jual tanah juga kita tanam di Redford. Kalau memang itu jelas menguntungkan. Iya. Jadi kalau untuk masyarakat
Ya kemarin saya udah lihat nih udah mulai memanfaatin sarana-sarana pemerintahan lah saya lihat. Oh, udah sampai ke Udah sampai ke beberapa tokoh-tokoh pemerintahan saya lihat udah mulai bergabung di ini juga. Saya nggak tahu ya, mungkin mereka belum tahu, kurang edukasi atau apa, saya nggak tahu kenapa mereka bisa gabung. Atau memang malah ada tokoh yang bagus yang ngajak mereka gabung di situ, saya juga kurang tahu. Tapi kalau saya nilai ya, kalau untuk di daerah kita, apalagi kita memang orang daerah sini, kelahiran di sini juga, itu biasanya terlibat tokoh-tokoh itu apabila yang masuknya orang dikenal. Ya. Tapi kalau orang yang tidak dikenal, kenapa ini resmi ataupun legal, Ya. itu tetap ditolak, Ya, ya kan? Itu memang udah sifat orang kita. karena kalau kali ini saya lihat Repot ini mainnya bagus. Karena saya lihat kemarin di Lok Sumawe itu apa yang ada pertemuan Repot di Lok Sumawe ya, lihat videonya itu ada Ustadz yang ngasih wejangan itu Ustadz. Berarti ini udah Kalau di Aceh kita sekarang masuk udah viral. Kalau Aceh, udah berkembang ya? kalau Aceh masuk viral. Di Aceh Selatan masuk lambat. Cuman di Oh, duluan di Aceh Utara. Lok Sumawe sama Biren udah duluan orang nih. Banda Aceh kita termasuk udah telat nih. Oh, termasuk telat ya. Nah, tapi kalau di Medan dia nggak laku. Medan nggak laku. Repot di Medan nggak laku. Karena orang ini banyak pengalaman diindahkan kemarin. Iya. Emang trauma itu pun orang Sumatera Utara Ya. belum hilang kan? Ya. Karena kalau tidak ada ke narkoba, judi, Nah, ya termasuk ini salah satu juga ya. hari ini juga saya lihat banyak yang bos-bosnya ya kalau tingkat kabupaten itu udah dapat fasilitas mobil. Ih, dapat. Saya lihat ada beberapa kabupaten tuh leadernya dapat fasilitas mobil atau apa. Saya mau cek itu STNK-nya punya pribadi atau punya perusahaan. Ya ya. Nah, Itulah kadang saya berpikir gini juga, Saudara Rojian. Kita buka usaha aja di kecamatan. Kadang-kadang ada pemeriksaan surat izin ya. ya, Termasuk saya buka usaha pakai izin, pakai ini, pakai Ya. itu, ya kan? Apalagi nanti kita di luar provinsi, ada lagi surat yang kita urus. ya, ya. Kominfo ini harus ada perwakilan juga mungkin di kabupaten ataupun di daerah ya. Itulah saya lihat pemerintahan kita masih kurang, Mas. Kurang ya? Karena kemarin Binomo berapa tahun dia ngurek duit masyarakat. Tahun kemarin baru dia ketangkap kan, baru Ya. viral. Ya. Udah triliunan malah uang masyarakat yang dikeruk sama Binomo sama Olympic Credit kemarin. Udah 3 tahun kalau salah udah jalan. 3 tahun berjalan. Baru kemudian Kaya kali ya. baru Kominfo kemarin bertindak pas viral si Indra Ken sama Doni Salmanan. Ya. Baru kemarin orang ini bertindak kan. Kita udah capek kita pelihara ayam ya. Ah, Kambing, bebek ya kan. Ya. Kita sayang sama daerah aja. Mau bayar pajak. Saya buat surat izin, buat surat ini, bayar pajak tiap tahun. Hah? Malahan kadang kalau yang di bidang saya jual beli misalnya hasil ternak burung walet ya. Itu malahan saya sering sama yang dari luar ya. Ya. Istilahnya apa ya? Padahal kampung kita, daerah kita, izin kita ada, pajak kita bayar. Malahan nanti orang kita ini cenderung jual kepada agen-agen liar. Ya. Orang-orang kita ini lebih percaya dari luar daripada yang kita yang resmi, yang berdomisili asli di daerah, udah tuh yang bantu dia. Harga mungkin selisih nggak sama, tetapi dia lebih suka. Ini mungkin kejadian ini dengan penampilan yang ditawarkan, yang datang diiming-iming, mungkin ikut-ikutan. Ya, karena orang kampung kita masih bodoh nih, Mas. Ya sebenarnya bukan bodoh. Bukan bodoh sih, kurang edukasi. Ya, yang pertama, yang kedua, kepingin dia jadi wow Ya, gitu ya kan. Kalau sama kita mungkin dia nggak begitu nanti diangkat, oh hebat ya kan. Mungkin kalau sama orang luar, oh bapak hebat ini hasil ternaknya bagus ataupun perkembangannya gini di apa ya, diangkat lah ya. Kapan nanti dia cerita ke kita ketika udah ditipu? Udah ditipu ya. Ataupun ini sudah gagal. Ya. Karena saya banyak itu kawan-kawan yang peternak atau pembudidaya sarang burung walet, ketika dia sudah bermasalah, dia datang ke rumah. Tetapi ketika dia kita nggak didengar ya kan. Ya. Sama mungkin
Gitu juga ketika nanti ini ada masalah, mungkin saudara Rojian yang sudah jumpai kawan-kawan nanti baru datang ke saudara. saya prediksi nanti bakal banyak lah yang bertanya kan bagaimana solusinya. Mungkin 2 atau 3 bulan ke depan bakal banyak nih yang masuk tanya, ini gimana bang, udah gini gimana solusinya, ini gimana solusinya. Dan saya lihat yang banyak masuk itu cewek-cewek. Oh, cewek yang banyak. Cewek-cewek, khususnya ibu-ibu ya. Ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga yang banyak saya mungkin lihat. kalau uang segitu nggak seberapa sama Iya. ibu-ibu rumah tangga ya. Cuma kita bukan uang seberapa begitunya bang. Kalau member ini ada 2.000, satu orang 800.000 itu 1,6 miliar. Ya itu kan kali-kali orang besar. Tapi kalau bagi dia person tadi mengeluarkan uang sekian ratus ribu kan Ya. gampang. Yang kita sayangkan kita sedang defisit sekarang, Aceh Selatan sekarang ekonominya lagi carut marut. Datang Wah. orang luar ngambil 1,6 miliar dibawa kabur. Ya, memang sering kalau hal yang kita bincang sambil ngopi ini sering kejadian. Ya, Nah, jadi kadang-kadang kita sendiri kesal, ya kesal bang. ya kan? Bahkan saya sempat juga bilang ada kawan ya. Itulah untuk masalah apa ini? Redford trading apa ini ya? Ataupun yang lagi ngetren di daerah kita ini ya. Ya, Dia selalu mengajak saya, mengajak bang. Kenapa? mengajak saya untuk masuk ke situ, Ah, ah, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau. Tentu ada alasan. Alasannya saya nggak mau, ini nggak jelas. Ini nggak jelas ya. Nggak jelas gini. Pemiliknya siapa? Ya, Ah, yang pertama, yang kedua kantornya di mana? ya. Ah, udah tuh kita mau lihat bukti Bukti ya, betul. dia yang bermain di situ apa yang bisa dibuktikan. Ya, Buat sementara saya menjadi seorang peternak ataupun pembudidaya tahunan lah ya. Nah, saya bergerak dari semenjak tahun 98 98 ya. sampai sekarang 2022. Udah 24 tahun. Lebih kurang. Yang aktif saya di situ mungkin ada 15 tahun. Ya. Nah, yang aktif betul-betul saya kelola ya. Nah, itu pun hasilnya bukan 1 bulan 2 bulan baru nampak. Kan kita butuh proses. Ya. Masa ini dengan saham segitu, ataupun dengan uang kita tanam 800 lebih kurang tadi ya, di bawah 1 juta ya. Satu hari bisa profit 7%. Makanya kadang-kadang saya nggak mau. Kalau 100 juta itu 7 juta bang. Ya, makanya saya juga heran. Bahkan ada kawan kita yang juga pengusaha, dia aja nggak yakin. Makanya saya, wah, nggak mungkin juga kan. Iya betul bang. Nah, bahkan kawan saya ini mungkin kalau untuk di barat selatan ya, mungkin sampai ke luar pulau Aceh dikenal. Hal-hal kayak gini dia malah mengingatkan ke kita, jangan. Ya, jangan. Ya, tapi kalau misalnya untuk coba-coba silakan. Tetapi kalau mau yang pasti lebih bagus, misalnya kita jual tanah nih, ambil uang itu buka usaha, udah tentu jelas, Ya jelas. ya kan? Mau untung kalau bangkrut ya bangkrut. Ya. Tapi saya tertarik juga nih. Tadi saudara Rujian sambil makan ada bercerita emak-emak yang mau jualan ke tapak tuan. Oh ya, saya sempat juga ada subuh kalau nggak salah hari apa. Memang saya nggak bisa tidur malam. Pas lagi nyari-nyari masalah Redford ini juga. Ya. Kebetulan saya keluar jam 4 subuh, saya mau nyari BBM di Galon Basiraja. Saya ketemu emak-emak usia saya kurang tahu juga yang jualan ke tapak tuan. Orangnya sempat cerita ke saya, itu Mas Redford. Katanya anak beliau ada ikut ini harus kasih uang segini, nanti profit keuntungannya bakal segini. Orang mak nih nggak nyebutin Redford atau Yang nggak ngerti. nggak ngerti. Jadi saya nangkap terus ini pasti Redford. Ini pasti korban. Karena saya juga ada dengar ini di kalangan mahasiswa lagi rame juga peserta dari kalangan mahasiswa. Jadi mahasiswa ini tentu uang nanti dari orang tua ya. Dari orang tua. Saya jadi bingung. Ini mahasiswanya yang apa? Kurang, bisa kita bilang kurang belajar Atau kurang informasi atau kurang informasi ini mahasiswanya. atau kurang buka YouTube ya. Kurang buka YouTube atau ini orang ini terima aja pas dengar dari ini keuntungan ini tanpa nyari referensi dulu dia langsung
datang pulang minta ke orang tua duit buat ikut itu kan kasihan nanti. Kasihan, jelas. Makanya dari itu saya tergerak buat kita perangi nih. Ya kita kan cuman untuk macam-macam begini harus kita perangi secara edukasi. ya Kita kasih edukasi ke masyarakat biar nggak jadi korban kayak yang kemarin-kemarin gitu aja. Saya rasa karena ini udah mulai booming, tapi kalau nggak sempat viral saya diam-diam aja. Ya. Karena kalau memang saya gini saudara Rojian ya. Orang ini kalau istilah mencari yang di bawah dia ya, apa namanya? Kalau di bawah dia ini apa istilahnya? Mangsa ya? multi level marketing, Bang. Jadi, masa janganlah sempat ke ya mahasiswa, pelajar, udah tuh emak-emak yang jualan ya kan. Tapi kalau yang pengusaha uang di bawah 1 juta ya kan. Misalnya pengusaha sukses yang bermodal 100 juta. Mungkin kalau yang 800.000 sekian tuh nggak terlalu dipikir sama dia. Bagi per satu orang. Tapi pengusaha ini susah diajak, Mas. Ya, makanya Dia udah pintar. karena dia susahnya mengeluarkan uang. Iya, susah mengeluarkan uang. Habis orang ini udah pintar. Kalau pengusaha tuh orang sukses pasti pintar, Bang. Kalau nggak pintar dia nggak sukses. Ya. Ya, Makanya jadi sasaran empuk sekarang ya. Ya, saya paham saudara Rojian ini mungkin kurang menerima di hati kecil saudara lantaran yang korban nih emak-emak yang jualan yang bermodal 500.000 300.000 ya kan. Habis itu juga ada saya dengar orang yang ngambil uang dari koperasi. Ya, itu kan potong leher itu. Investasi ke sini. Ambil uang di koperasi, per hari dikutip. Dia mau tanam modal kemari bukan untuk diputar. Yang diputar aja banyak yang lari sampai hari ini belum pulang. Astagfirullahaladzim. Saya ada gabung juga, Bang, di beberapa grup repot saya ada. Walaupun dengan akun-akun yang nomor-nomor yang nggak jelas saya pakai, ada saya gabung di situ, saya lihat informasinya. Ada bakal yang komen di situ, gimana? Pas kemarin ada cerita gimana nih, yakin tuh nggak? Ini mau pinjaman dari koperasi. Habis itu leadernya yakinin ya, insyaallah ini begini begitu macam untung sekian. Tapi hari ini saya lihat belum ada yang kaya sih main ini. Iya. Oke lah saudara Rojian, untuk season ini kita break dulu ya. Lantaran kita mau tambah kopi. Mungkin ke season berikutnya bakal kita sambung lagi apabila kopi sudah ada ya. Teman-teman, untuk season pertama ini bincang-bincang Repot Club bersama trading saudara Rojian ini kami akhiri dulu ya. Yang lebih kurang kami minta maaf. Di sini kami tidak ada bermaksud untuk menyindir ataupun menyinggung. Kita cuma kasih edukasi aja, Bang. Ya. Cuma saya harap kawan-kawan ataupun warga Aceh Selatan berhati-hati dalam hal investasi digital. Ya. Karena kalau kita investasi biasa beli tanah, beli emas itu jelas ada barangnya. Tapi kalau investasi digital, cara pertama cari platform-platform yang udah ada regulasinya jelas. Habis itu coba cari tanya-tanya kepada kawan-kawan yang sudah mengerti. Jangan asal tembak-tembak masuk terus. Nanti ya kasihan uangnya, Bang. Ya. Bukan kasihan orangnya, uangnya habis. Uangnya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.